Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun saja Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube kami, Komputer Tutorial Center, sebuah channel YouTube yang mengulas pengetahuan-pengetahuan komputer. Beberapa video tutorial sudah saya sampaikan di channel YouTube ini. Saksikan, simak dari awal sampai akhir. Silahkan cari sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, sobat muda, pada tutorial kali ini saya akan mencoba belajar Microsoft Visual Basic, ya, sebuah bahasa pemrograman yang cukup gampang untuk kita pelajari, yang cukup gampang untuk kita praktekkan. Ya, materi kita kali ini adalah masalah pengulangan dengan while, when. Ya, kalau pada tutorial yang lalu saya sudah membahas tentang pengulangan dengan for, next. Ya, nah kali ini kita akan mempelajari pengulangan dengan while, when. Ya, sobat muda, pengulangan dengan while when adalah bentuk pengulangan terkendali dengan proses akan diulang selama kondisi yang diberikan masih dipenuhi. Jadi kalau misalkan persyaratan tertentu itu bisa dipenuhi, maka ini bisa menggunakan model pengulangan while when, ya. Jadi pengulangannya itu terkendali. Nah, kemudian format penulisan pengulangan ini sedikit berbeda dengan for, next, ya. Kalau ini while, kemudian kondisi, kemudian proses selama kondisi dipenuhi, proses selama persyaratan-persyaratan itu dilengkapi, itu prosesnya seperti apa, kemudian ditutup dengan when. Nah, variabel kontrol pada jenis looping tidak otomatis bertambah atau berkurang seperti pada looping dengan for, next, ya. Ini perbedaannya, ya. Sehingga penambahan atau pengurangan nilai dilakukan dengan menggunakan akumulator yang dituliskan dengan var sama dengan var plus step, ya. Ini sebuah akumulator, ya. Ini biasanya ditulis pada ini, proses selama kondisi dipenuhi, itu nanti di dalamnya ada akumulator ini. Var variabel sama dengan variabel plus step. Stepnya itu angka berapa, ya. Nah, meskipun hal ini bukan suatu keharusan karena tidak setiap looping membutuhkan akumulator variabel yang terus-menerus bertambah atau berkurang. Nah, ini biasanya untuk hal-hal tertentu, ya. Pengulangan untuk hal-hal tertentu ini menggunakan akumulator seperti ini. Tapi tidak selamanya akumulator ini dibutuhkan untuk penggunaan pengulangan dengan while, when, ya. Ini ada contoh, misalkan ini yang menggunakan akumulator, ya. Ini untuk menampilkan bilangan bulat ganjil dari 1 sampai dengan 11 misalkan. Ini kalau misalkan sudah ditentukan 1 sampai dengan 11. Ini merupakan looping dengan akumulator yang dapat dituliskan sebagai berikut. Ini akumulatornya, bilangan sama dengan bilangan plus 2, ya. Kalau misalkan bilangannya 1, ya, maka nanti akan munculnya adalah 3, ya. Kemudian berikutnya 5, 7, 9, kemudian yang terakhir adalah 11 karena ini persyaratannya itu adalah bilangan kurang dari atau sama dengan 11, ya. Bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 11. Ini rumus yang kita gunakan untuk menentukan bilangan bulat ganjil dari 1 sampai dengan 11, ya. Ini bilangan bulat, ya. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang tidak ada pecahannya, bilangan yang tidak ada komanya, itu namanya bilangan bulat. Nah, ini atau contoh kalau misalkan menggunakan rumus matematika seperti ini. Mencari nilai fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 3x min 2 dari x sama dengan 1 sampai dengan fx mendekati 0.
atau dalam arti fx kurang dari 0,001 dengan step 0,01. Ini dapat dituliskan dengan rumus seperti ini. Ya, sobat muda, untuk kali ini kita akan mencoba belajar menentukan bilangan prima ya. Kali ini yang akan kita praktekkan adalah bagaimana kita menentukan bilangan prima dengan jumlah tertentu. Jumlah bilangan primanya itu sesuai dengan keinginan user ya. Jadi ketika user memilih bilangan 11 misalkan, maka akan muncul tampilan bilangan prima awal dari 2 sampai dengan jumlahnya ada 11. Itu berapa saja bilangan primanya. Kita praktekkan dengan menggunakan program Microsoft Visual Basic. Nah, yang pertama seperti biasa kita buka program Microsoft Visual Basic, masuk pada menu Start, kemudian kita ketikkan saja di sini Vis, ya pakai V, maka di sini akan muncul Microsoft Visual Basic 6.0. Ini yang saya gunakan ini. Kita klik saja. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar. Ini ada beberapa pilihan. Nah, yang saya pilih adalah standar Excel. Ini saya gunakan standar Excel ya, model yang sederhana, yang standar ya. Klik standar Excel, kemudian kita klik open, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah untuk memperpanjang ya, misalkan ini kita persempit. Nah, yang pertama saya akan memasukkan satu buah label ya. Kita gunakan simbol huruf A besar ini, kita klik di sini. Nah, ini label. Kemudian captionnya kita ganti N sama dengan ya. Kemudian untuk font seperti biasa kita rubah, kita gunakan misalkan saja Arial. Kita klik bold, ukurannya 10, klik OK ya. Kemudian berikutnya kita buatkan satu buah text box. Ini di sampingnya label ini, kita buatkan label ya seperti ini. Kemudian fontnya kita ganti, kita samakan saja menggunakan Arial. Kemudian kita klik bold, ukurannya 11, klik OK ya. Untuk teksnya kita hilangkan saja ya. Kemudian berikutnya di bawahnya ini kita buatkan list box ya. Satu buah list box ini kita klik list box ya. Kita klik misalkan saja seperti ini ya, katakanlah seperti ini. Kemudian fontnya kita ganti saja, samakan Arial. Kemudian kita klik bold, ukurannya 10, klik OK ya. Dan yang terakhir kita buatkan satu buah command button. Kita klik, pasang di sini. Nah, kemudian captionnya kita ganti misalkan Bill Prima ya. Kemudian fontnya kita rubah Arial, kita bold, ukurannya misalkan 12, klik OK. Nah, ini desainnya sudah kita buatkan. Sekarang tinggal kita buatkan kode programnya ya. Seperti apa kode programnya? Kita klik 2 kali pada Bill Prima ini, tombol atau command button ini kita klik 2 kali. Nah, sekarang kita masukkan kode program ya. Yang pertama kita masukkan N sama dengan val dalam kurung text 1 ya. N
Ini nanti yang dimasukkan oleh user ya, jumlahnya itu berapa, sama dengan value text 1 ya. Jadi n itu dimasukkan pada text 1 ya, ini text box ini ya. Nah, kenapa menggunakan value atau val itu? Karena ini ada model perhitungannya. Kalau model perhitungan harus ada val ya. Kemudian berikutnya list 1 dot clear ya. Ini artinya pada list 1 ini itu kita hapus, kita clear, kita kosongkan ya. Ini kita kosongkan dulu sebelum nanti dimasukkan kemasukan angka hasil ini apa yang dimasukkan oleh user ya. Kemudian k sama dengan 0 ya. Ini variabel. Bill sama dengan 2 ya. Ini variabel k sama dengan 0, variabel bill sama dengan 2 ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan rumus. Rumusnya adalah while k kurang dari n ya. Jadi selama k kurang dari n ya, bilangan k ini kurang dari n ya, kemudian prima sama dengan true ya, bilangan prima itu benar ya. Kemudian for pembagi sama dengan 2 to bill min 1 ya. Untuk pembagi sama dengan 2 sampai dengan bilangan min 1 ya. Kemudian if bill mod pembagi sama dengan 0 ya. Mod itu kalau di dalam Visual Basic itu digunakan untuk mencari sisa bagi. Sisa bagi itu dengan menggunakan mod ya. Jika bilangan atau bill ini sisa bagi pembaginya 0 sama dengan 0, then prima sama dengan false ya. Kalau sisa baginya 0, bilangan primanya itu salah ya, tidak bisa muncul atau keluar ya. Next, pembagi. Kemudian berikutnya if prima then ya. Kemudian list 1 dot add item. Nah, list 1 ini yang tadinya di-clearkan, dikosongkan, ini add item atau ditambahkan item. Tambahkan apa? Tambahkan bill ya, ditambahkan bill yang tadi sudah dimasukkan ini. Nah, kemudian k, nah ini akumulatornya, k sama dengan k plus 1 ya. Ini akumulatornya, k sama dengan k plus 1 ya. Ini sudah selesai, baru kita tutup dengan and if ya. Kemudian bill sama dengan bill plus 1 ya. Kemudian ditutup dengan when. Nah, ini sudah selesai, kode programnya sudah kita buatkan sobat muda semuanya. Sekarang tinggal kita coba ya, kita close saja ini. Sekarang kita coba apakah kode program yang tadi sudah kita masukkan ini sudah benar, sudah bisa dieksekusi atau masih ada yang salah. Kita buktikan dengan star ya, kita klik star. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Yang pertama misalkan saya masukkan angka 5, n sama dengan 5 misalkan, kita klik bilangan prima. Nah, maka akan muncul di sini 5 bilangan prima pertama.
2, 3, 5, 7, 11. Ya. Apa sih bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya misalkan 2. 2 itu hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan 2. 3 juga tidak bisa dibagi dengan angka yang lain kecuali 1 dan 3. 5 juga sama, 7 juga sama, 11 juga sama. Ya. Jadi bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Itu contohnya misalkan seperti itu. Misalkan ini saya masukkan angka katakanlah 15. Kita klik bil prima. Nah, maka ini ada 15 angka. 15 ini hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ya. 17 misalkan. 17 dibagi 2 tidak bisa. Ya. Dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 5 nggak bisa. Dibagi 7 nggak bisa. Ya. Dibagi 9, 10, 11 dan seterusnya nggak bisa. Jadi hanya bisa dibagi 1 dan 17 itu sendiri. Ya, termasuk misalkan ini 47. 47 dibagi 2 nggak bisa. 47 dibagi 3 juga tidak bisa. Ya, dibagi 4, 5, 6, 7 dan seterusnya tidak bisa. Ya, jadi hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan 47. Nah, ini model program untuk menentukan bilangan prima. Jumlah bilangan prima yang dimasukkan oleh user maka akan tampil berapa saja bilangan prima itu. Ya. Demikian sobat muda, ini materi tentang pengulangan dengan menggunakan while when. Ya. Materi ini mungkin bisa dipraktekkan atau mungkin dengan menggunakan studi kasus yang lain. Untuk membuat program-program yang lain silahkan bisa disesuaikan ya dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Ya, misalkan untuk menentukan akar pangkat 5 misalkan itu berapa saja akar pangkat 5 dari bilangan n misalkan. Akar pangkat 3, akar pangkat 2 dan seterusnya, atau bilangan kuadrat misalkan untuk menentukan bilangan kuadrat dan sebagainya. Tinggal kita sesuaikan, kita atur rumusnya ya, disesuaikan ya. Demikian sobat muda dimanapun saja Anda berada, program untuk pengulangan while when sudah kita pelajari, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi mohon bantuan like and subscribe-nya dan nantikan video-video tutorial dari kami yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Share sebanyak-banyaknya, ajak teman saudara, handai tolan, tetangga dan sebagainya untuk menyimak video tutorial ini. Siapa tahu mereka membutuhkan pengetahuan tentang dunia komputer. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.